Terus kemudian setelah diajak rapat sana sini, kemudian kita mulai mempersiapkan diri, penataan, pembersihan lokasi pabrik. Terus kemudian kita libatkan anak-anak SMK untuk menyambut kedatangan Pak Jokowi. Karena kebetulan pabrik kami ini tempatnya praktek anak-anak SMK di Jawa Timur. Oh, di sini anak-anak SMK praktek di sini ya. Jadi anak-anak SMK yang sudah mendapatkan pelajaran mekanisasi, mulai dari mengelas, jadi mekanisasi dan pabrikasi, mulai dari pengawasan, cutting CNC, bubut pakai CNC, bubut analog, ya semua bisa dipelajari di sini. PKL-nya di sini. Ya, PKL-nya di sini. Jadi mesin-mesin ini hampir dikatakan bisa hampir kesemuanya melibatkan anak-anak SMK dalam praktek kerja industri di pabrik kami. Oh, nah waktu itu kemudian pendahuluan sudah surat-surat sudah semuanya dicek kelengkapannya sudah oke. Terus kemudian ditata layoutnya, nanti presiden datangnya pertama kali kemana, jalannya seperti apa, tim pengamanannya seperti apa, terus tim-tim penyambutan semua ada dan bisa dilihat di channel YouTube. Oh, nanti bisa saya nanti diketik aja Saga Madiun dikunjungi Jokowi, itu sudah lengkap semua. Siapa? Ya, jadi dari situ kemudian betul Bapak Presiden Pak Jokowi waktu itu yang masih baru menjabat, euforianya sangat tinggi, kepercayaan masyarakat juga sangat tinggi. Siapa yang tidak percaya dan tidak senang dikunjungi Presiden? Betul, Pak. Nah, kalau di Indonesia misalkan ada 250 juta warga, setahun Presiden mengunjungi berapa warga, kami termasuk yang terpilih dan yang luar biasa. Seperti menerima wahyu sebenarnya dikunjungi Presiden, itu luar biasa bahagia, luar biasa bahagia. Namun di sini Pak Jokowi kemudian setelah melihat ke pabrik kami, melihat apa yang kami kerjakan dengan mata telanjang tanpa ada suapan, tanpa ada intrik-intrik dan trik-trik, mereka melihat bagaimana mesin ini dibuat di pabrik kita. Oke. Akhirnya beliau mencoba di lahan di Jetis Ponorogo yang ramai traktor itu juga dibawa ke Ponorogo itu yang dicoba, kemudian dia membuktikan sendiri di lahan. Dan jangan lupa mesin itu sudah disertifikasi oleh lembaga resmi pemerintah juga. Oh, sudah ada sertifikasinya. Jadi itu bukan mesin abal-abal ya. Jadi kalau ada yang bilang kurang ini, kurang itu, kurang ini, wajar. Karena ini mesin buatan Indonesia. Indonesia tuh kalau dari sisi mesin pertahanan masih kalah sama Jepang, sama Cina. Betul. Jadi dari mana kita punya pengalaman kalau tidak diberi kesempatan? Cocok. Nah, jadi ini sertifikasi resmi. Jadi mohon maaf pada Pak Muldoko ya yang bilang bahwa mesinnya kurang begini, kurang begitu. Pak, ini sudah disertifikasi oleh lembaga resminya negara di bawah Kementan, Pak. Jadi mohon maaf, tolong diberi kesempatan kepada anak-anak negeri biar punya pengalaman dan maju. Tanpa Bapak percaya pada anak negeri sendiri, tidak ada kemajuan untuk Indonesia. Nah, dari sini kami diajak negosiasi, Pak. Untuk berapa kapasitas pabriknya? Itu Pak Jokowi yang banyak, 200 Pak per tahun. Iya, per tahun. Kemudian dia minta Indonesia itu membutuhkan 60 unit, 60.000 unit mesin pertanian. Kalau hanya membuat 200 sampai kapan produk Indonesia ini mau bisa dipakai di negerinya sendiri? Akhirnya Pak, kami mampu 1.000, tapi kami ada kesulitan di permodalan. Ada apa enggak? Nanti bisa dibantu. Oke, sudah. Akhirnya berjalan. Produksi berjalan cuma selesai. Nah, di sini masalah mulai timbul. Ternyata saya menghadap Menteri Pak Amran yang sekarang jadi menteri lagi juga. Saya mengaji ramal, Bapak akan menjadi orang besar. Tetapi yang besar badan saya, bukan perusahaannya. Itu nasib pesanannya gimana, Pak? Akhirnya ini tidak diambil. Oh ya. Nah, tidak diambil lama. Kami berkirim surat terus ke kementerian, berkoordinasi terus sampai ke Setnek. Surat kan dari Pak Pratikno juga. Oke. Kemenseknek loh ya. Kemenseknek ya. Oh, ini bukan abal-abal. Kalau yang bilang Kemenseknek ya tentunya ada surat yang ke Kementerian Perindustrian. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perindustrian dengan membina kami. Tetapi surat yang ke Kementerian Pertanian ini dihapuskan. Padahal yang bicara 1.000 unit itu Presiden. Presiden langsung ya? Presiden langsung. Iya, dan ada di YouTube banyak buktinya. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin pertanian. 60.000 unit alat mesin pertanian. alat-alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian dan sudah semuanya kita arahkan agar memakai produksi dalam negeri seperti produk yang ada di Madiun ini.
Dan ini merek apa? Saga ini sudah juga masuk ke e-katalog, jadi nggak usah pakai lelang, langsung beli. Saga ini sudah juga masuk ke e-katalog, jadi nggak usah pakai lelang, langsung beli. Di-shot oleh para wartawan banyak, bahkan kami itu punya dokumentasi asli. Ada bukti padahal. Ya? Ada bukti. Oke. Disitulah. Akhirnya, kalau kami prihatin terhadap pembuatan mobil SMK, yang kami sebenarnya ngerti itu. Mobil SMK dibuat seperti apa, tapi ini yang real. Ini buat yang real. Real karya anak bangsa ya? Karya anak bangsa. Walaupun ini dianggap teknologi sederhana, Iya. tapi ini real. Iya. Dan dibuat di sini kita desain sendiri, tidak jiplak Cina. Bukan merek stempel di sini doang. Atau mengimpor dari Cina, Iya. dikasih merek Indonesia. Jadi misalkan Lim Tan Yu diganti Lim Banpit, ya, atau diganti Soekarno, atau diganti apa lah mereknya, atau dikasih merek Gunung Bromo. Jangan, dia murni karya anak-anak negeri ini. Oke. Disitulah permasalahannya. Dan di saat artinya ada uang prestasi di sini Pak ya, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang realitasnya. Artinya Bapak menghadapi kendala dong. Artinya kan tadi Bapak ada kesulitan di masalah keuangan. Artinya ini berhubungan dengan bank. Ya. Ini gimana Pak akhirnya perusahaan Bapak ini menghadapi ini? Ya, jadi gini. Akhirnya setelah Pak Jokowi tidak mengambil, pesanan-pesanan itu kami koordinasi di kementerian juga tidak digubris ya, berkali-kali juga tidak ada penyelesaiannya. Waktu itu kementerian setelah kami desak hanya mengambil 50 unit. Kemudian ngambil lagi 11. 61, terus ngambil lagi 10 terakhir. 71? Ya, 71. Dari 1000 yang harusnya dipesan? Ya. Nah, akhirnya kami sebagai pengusaha yang prihatin terhadap nasib anak-anak ini nanti prakerjanya bagaimana. Anak-anak SMK, adik-adik mahasiswa, banyak yang pada belajar di sini. Kami ini yang menjadikan beban moral terberat bagi saya adalah nasib anak-anak yang belajar di sini. Mau dibawa kemana nantinya? Setelah pesanan 1000 unit berhasil diadakan melalui mekanisme kredit bank, Pak Zamroni menghadapi kenyataan pahit bahwa Presiden Jokowi mengingkari janjinya. Kini dia dihadapkan kenyataan cicilan berjalan dari bank yang harus dibayar, ditambah lagi kemampuan keuangan perusahaan yang semakin melemah dan mengakibatkan terganggunya alokasi dana untuk pembelajaran siswa SMK yang sebelumnya ditanggung penuh. Pemerintah memiliki dosa besar atas hilangnya kesempatan generasi muda Madiun untuk mendapatkan pelatihan prakerja sebagai modal pengalaman di dunia kerja nyata. Sungguh ironis, pemerintah seharusnya mendukung bukan menghancurkan sebuah tatanan demi sekedar pencitraan. Bangsa ini mau seperti apa? Harusnya kami ini diberikan kesempatan pasar yang lebih baik, yang lebih besar untuk dipakai di dalam negeri, agar ada kesempatan anak-anak negeri untuk mencari pengalaman berindustri membuat mesin. Jangan semua import, jangan semua import. Import itu sudah menghancurkan kita. Dia bisa hancur, permanennya juga lebih kotor. Jadinya negara konsumen terus. Ngeri kita. Kemudian lambat laun presiden teriak-teriak, masa pacul aja import, ada aja import. Gimana nggak import Pak Jokowi? Ini lihat, Madiun itu ada industri cangkul, ada industri sabit, ada gancur peralatan pertanian tradisional, yang di Sewulan tuh mati semua. Karena kalah sama import. Sewulan dagangan Madiun, silahkan nanti dicek. Di situ 3 puing-puing semua. Ngeri kita. Habis Pak ya? Habis. Jadi tidak dikembangkan mengikuti perkembangan peradaban dan perkembangan zaman. Harusnya kita ini diberi kesempatan untuk terus mengembangkan teknologi-teknologi ini. Kita riset sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Tanpa bantuan pemerintah. Walaupun pemerintah punya BRIN, kami tetap menjalankan. BRIN itu kerjanya apa kalau gitu Pak? Kami disclaimer loh. Anak-anak muda mungkin lebih mengetahui dari kami apa gini. Saya tak pernah tahu mereka yang lipet-lipet di KTP Pak.
Pak, sorry, saya potong sebentar, balik lagi. Berarti nasib para siswa SMK yang praktek di sini setelah kejadian ini gimana, Pak? Jadi kami masih bertahan terus sampai di 2020 di masa Covid itu kami masih terima, karena alhamdulillah ada beberapa daerah yang secara mandiri tidak melalui pemerintah pusat memakai produk kami. Oh gitu? Iya, alhamdulillah di situ. Jadi ada beberapa provinsi, beberapa kabupaten yang masih memakai combine harvester kecil. Oke. Tetapi, ya mohon maaf, mafia import itu kejam dalam melipas industri dalam negeri. Diframinglah pemikiran petani bahwa mesin kecil itu tidak efektif. Yang efektif adalah mesin besar. Saya tidak sebut merek. Combine harvester besar, begini. Berbondong-bondong import, ada puluhan merek. Akhirnya lihat. Yang mangkrak yang berapa ribu yang mangkrak dibandingkan dengan produk Indonesia, mangkraknya banyak mana dengan yang impor. Ayo jujur pemerintah, kita cek fakta lapangan. Ini penting untuk membangun negeri agar tidak negeri ini harapan saya jangan dibangun berdasarkan kebohongan. Setuju, Pak. Tetapi jangan hanya pencitraan, realitas kita ini butuh. Daripada anak-anak negeri kita ini yang belajar teknologi, saya mempelopori anak-anak Indonesia untuk belajar di Sino Jerman. Syakir 43. Itu dana dari perusahaan Bapak? Dari kita. Kita belajar ke Tianjin di Sino Jerman. Kita cari tempat untuk magang anak-anak agar anak-anak punya pengalaman. Bagaimana industri di China bisa maju, di Indonesia tidak bisa maju. Apa sebabnya? Setelah saya kaji, ya tentu regulasi pemerintahnya sendiri. Tidak percaya kepada industri di dalam negerinya sendiri. Dan terlalu banyak mafia. Iya. Hancur kita melawan mafia. Karena apa kekuatan kita? Kita ini ibaratnya bayi, anak yang baru umur 1,5 tahun baru belajar berjalan, dihajar sama pelari-pelari profesional. Nggak lawan kita. Benar, Pak. Nyerah kita. Nggak disupport ya? Nggak disupport sama sekali. Nah, kemudian di tahun 2022 akhir, itu ada teman-teman yang peduli menanyakan ke saya, sempat membuat konten, akhirnya jadi viral. Setelah viral, Pak Jokowi mungkin gerah ya, mungkin lihat di mana-mana kok beritanya kita, teman-teman kita, akhirnya Pak Luhut utusan ke Sesmenko Marves, namanya Pak Udo Mangutu, udah ada buktinya. Nah, ada suratnya juga. Nah, ini suratnya dari ini kan. Ini bukan saya yang buat ya, simbol-simbol logo-logo negara loh. Ini jangan dipakai main-main, karena menyangkut wibawaan negara. Betul. Dan kebijakannya ini ditunggu oleh rakyat. Ini bukti otentik ya, Pak? Otentik, bukan suara palsu. Dan ketika Zoom meeting di Januari 2003, ini semua saya rekam. Pembicaraannya Pak Udo Mangutu ini katanya mau beli semuanya. Dia diperintah Pak Luhut untuk menyelesaikan masalah ini. Nyatanya? Datanglah ke sini tim-timnya untuk melihat apakah barangnya ada, semua ada. Dicek ada. Masih 290.